Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya. Ketemu lagi dengan Bapak Dwi Nur Afandi di sini. Kita masih akan belajar hari ini ya. Walaupun dalam suasana pandemi kita masih tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar dengan kelas 6 ya, tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Kita akan belajar hari ini melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Untuk mata pelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu tentang bahasa Indonesia, IPS dan juga IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, silahkan siapkan dulu buku temanya, yaitu buku tema 1. Juga jangan lupa siapkan buku tulisnya, catatan ya, buku catatan, alat-alat tulisnya silahkan dipersiapkan. Kita nanti akan mencatat ya, silahkan nanti dicatat hal-hal yang memang dianggap penting ya, silahkan dicatat ya. Untuk hal-hal yang mungkin nanti Bapak jelaskan kurang jelas atau kurang paham, nanti boleh dicatat juga, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar di bawah ya, silahkan sambil dituliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas satu persatu. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke materi ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Silahkan diperhatikan, kita punya 8 gambar ya, 8 gambar Bapak tampilkan, silahkan diamati ya. Mungkin masing-masing kalian ada yang pernah melihat ya, ada yang belum pernah melihat. Hari ini kita akan mengulas ke-8 hewan ini satu persatu. Kita coba langsung ke hewan yang pertama ya. Hewan yang pertama ini adalah harimau Sumatera ya. Hewan yang kedua mungkinkah ada yang tahu ya? Ada yang tahu, yaitu orangutan. Yang ketiga ya, pintar sekali, yaitu komodo. Yang keempat badak Jawa ya. Yang kelima macan tutul. Yang keenam, ini jenis burung nih, kira-kira apa ya ini ya? Ya, ini burung jalak Bali. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh. Apa ini kira-kira? Sekilas ini adalah mirip kerbau ya, padahal ini adalah anoa ya. Yang berikutnya adalah bekantan. Ini khas Kalimantan ya, bekantan. Kenapa kita bahas beberapa hewan ini? Karena memang hewan-hewan yang Bapak tampilkan ini populasinya di alam sudah sangat kecil ya, sangat sedikit. 8 hewan ini sudah terancam punah ya, maka dari itu 8 hewan ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Apakah hewan yang ada dilindungi di Indonesia cuma 8 ini ya? Tidak ya. Ada 294 jenis satwa ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 ya. Ada 294 jenis satwa yang dilindungi ya, terutama ada mamalia, reptil, amfibi dan lain sebagainya ya. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas 294-nya ya, kita akan membahas 8 aja dulu. Untuk sisanya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, kita langsung, yaitu yang pertama harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera ini tergolong fauna atau hewan langka yang terancam punah ya, karena menurut WWF sendiri populasinya tidak lebih dari 300 ekor ya. Ciri khas harimau Sumatera yaitu memiliki warna kulit yang paling gelap dibandingkan jenis harimau ya, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya adalah ukuran tubuhnya yang lebih kecil dari spesies harimau lainnya ya.
Harimau memiliki indera pendengar dan penglihatan yang sangat tajam yang membuatnya menjadi pemburu yang efisien ya. Harimau Sumatera ya ini berburu pada malam hari. Mereka memakan apapun yang ditangkap ya, ada babi hutan ya, ada rusa ya, kadang ada unggas ataupun ikan. Jumlah harimau Sumatera semakin lama semakin sedikit ya, semakin berkurang karena memang harimau ini banyak diburu ya. Diburu terutama untuk diambil kulitnya ya. Berikutnya adalah orangutan ya. Orangutan salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat ya. Terdiri atau terdapat 3 jenis spesies orangutan yang ada di Indonesia, yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Namun sebagian orang menganggap orangutan ini ada 2 jenis, yaitu orangutan Kalimantan dan Sumatera, karena memang keberadaannya di Tapanuli. Jadi ada sebagian yang menganggap ada 2 jenis, yaitu orangutan Kalimantan dan juga orangutan Sumatera. Makanan orangutan antara lain kulit pohon ya, dedaunan, bunga, beberapa jenis serangga, dan tentu juga buah-buahan ya. Orangutan dapat bergerak cepat dari pohon ke pohon dengan cara berayun pada cabang-cabang pohon. Hewan ini terancam punah akibat aktivitas manusia ya. Banyak orangutan diburu manusia dan banyak yang tempat hidupnya orangutan dirusak oleh manusia ya. Populasi orangutan di Indonesia diperkirakan sekitar 1.890 ekor. Ini menurut data BPS tahun 2017 ya. Jumlah ini tentu setiap tahun pasti akan berkurang ya. Yang ketiga ya, yaitu adalah komodo ya. Komodo adalah spesies kadal yang merupakan satwa asli Indonesia ya. Saat ini komodo ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keberadaannya yaitu di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Gilimotang ya. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, populasi komodo di Indonesia sekitar 3.100 ekor ya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia dengan panjangnya bisa mencapai 3 km. 3 meter ya. Komodo juga mampu mengendus mangsanya dari jarak 9 km ya. Komodo adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Aktivitas hewan ini berburu pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Makanan komodo antara lain babi hutan, rusa, kijang, ikan, dan kerbau ya. Komodo memiliki lidah yang panjang dan berwarna kuning serta bercabang. Fungsi lidahnya adalah untuk mendeteksi rasa, mencium, dan membantu navigasi atau petunjuk arah walaupun dalam keadaan gelap. Komodo memiliki air liur yang berbahaya dan banyak mengandung virus dan bakteri. Fungsi air liurnya adalah untuk melumpuhkan hewan buruan sehingga menjadi lemas dan mati. Berikutnya adalah badak Jawa ya. Badak Jawa dikenal sebagai badak bercula satu atau termasuk dalam salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Badak Jawa memiliki tubuh yang kekar ya, kaki yang relatif pendek dibanding dengan panjang dan tinggi badak ya, menjadikan badak tidak mudah dijatuhkan. Badak Jawa memiliki warna abu-abu dengan tekstur kulit tidak rata dan berbintik. Badak Jawa termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia. Badak betina memiliki kelenjar susu sebagai sumber utama makanan untuk anaknya. Ya. Pada bagian kepala badak Jawa jantan memiliki 1 cula. Ya, fungsi cula badak ini untuk melindungi diri dari serangan musuh, merobohkan pohon atau tunas sebagai makanannya. Seperti semua badak, badak Jawa memiliki penciuman dan pendengaran yang baik, tetapi memiliki pandangan mata yang buruk. Ya. Untuk badak Jawa ini diperkirakan hidup sekitar usia 30 sampai 45 tahun. Nah, populasinya hanya sedikit sekali, sekitar 40 sampai 50 ekor ya yang ada di Indonesia, terutama di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di provinsi ya ujung barat Pulau Jawa ya. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, kemungkinan populasinya akan semakin sedikit dan juga terancam punah ya. Berikutnya
adalah macan tutul Jawa ya. Macan tutul Jawa adalah fauna khas Jawa Barat. Binatang ini hanya dapat ditemukan di hutan tropis, pegunungan dan kawasan konservasi saja. Macan tutul bersama dengan macan tutul kumbang adalah jenis yang terancam punah di Indonesia ya. Panjang tubuhnya antara 1 sampai 2 meter, namun bila dibandingkan dengan macan tutul lainnya, jenis macan tutul Jawa memiliki ukuran paling kecil dari yang lainnya. Jangan salah ya, walaupun paling kecil, tapi binatang ini memiliki indera penglihatan dan penciuman yang sangat tajam. Ciri lainnya adalah memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna merah. Bintik hitam di kepalanya berukuran relatif kecil. Biasanya bulu hitam macan kumbang ini sangat membantu dalam beradaptasi dengan habitat hutan yang lebat dan gelap ya. Macan tutul Jawa ini adalah hewan penyendiri yang saling menghindar satu sama lain ya. Spesies ini lebih aktif berburu di malam hari. Mangsanya yang terdiri dari aneka hewan-hewan lebih kecil ya, biasanya terletak di atas pohon. Pemerintah dan ahli berasumsi jika total populasi ya kucing besar ini berkisar 491 sampai 546 ekor. Ini adalah data tahun 2016. Nah, tentu tiap tahun juga mengalami berkurang ya. Berikutnya ini adalah jalak Bali ya. Jalak Bali atau curik Bali ya, merupakan satwa endemik tanah air yang hanya bisa ditemukan di bagian barat Pulau Dewata. Mereka terkenal sebagai burung pengicau yang memiliki ukuran tubuh sedang. Jadi yang paling terlihat dari burung jalak Bali adalah warna bulunya ya. Sebagian besar tubuhnya didominasi dengan bulu berwarna putih bersih. Bagian ekor dan sayap memiliki warna hitam. Jalak Bali memiliki mata yang berwarna coklat tua ya. Sekitar kelopak matanya terdapat bagian yang tidak berbulu ya, berwarna biru tua yang sangat khas. Jalak Bali memiliki paruh berbentuk runcing dengan panjang kira-kira 2 sampai 5 cm ya. Populasi jalak Bali saat ini sekitar 355 ekor. Ini data bulan September tahun 2020 ya. Jalak Bali termasuk salah satu hewan yang terancam punah. Nah, ini berikutnya yang tadi mirip kerbau ya, sekilas mirip kerbau, tapi ini adalah anoa. Anoa adalah mamalia asal Sulawesi dan Pulau Buton ya. Banyak orang sulit membedakan anoa dengan kerbau. Anoa kerap dianggap sebagai kerbau kecil ya. Tanduknya tidak bulat di permukaan kulitnya, namun berbentuk segitiga seperti kerbau ya. Namun berbeda ciri khas. Anoa membuatnya terlihat berbeda ya. Bentuk kepalanya justru mirip sapi, begitu kaki dan kukunya yang menyerupai banteng ya. Ini anoa menjadi hewan langka karena berada hanya makin sangat jarang terlihat ya. Proses kembang biaknya lambat. Induk hewan ini hanya mampu melahirkan satu bayi tiap tahun. Jarang sekali melahirkan 2 atau sampai 3 sekali kelahiran. Ya, cuma 1 tadi ya. Lama kehamilannya menghabiskan waktu sekitar 276 sampai 315 hari ya. Ini hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ya. Sudah begitu hewan ini banyak diburu, dimakan dagingnya hingga diambil tanduknya. Diprediksi sekarang jumlah anoa kurang dari 471 ekor di alam liar ya. Ini data BPS tahun 2017 ya. Ini adalah anoa. Berikutnya adalah bekantan ya. Bekantan ini merupakan jenis primata endemik di Kalimantan ya. Habitatnya berada di ekosistem tepi sungai, terutama di muara sungai atau sekitar 60 sampai 300 km ke arah pedalaman ya. Satwa ini memiliki hidung khas yang memanjang dengan bulu berwarna coklat kemerahan serta perut yang membuncit. Ya. Spesies ini memiliki perut yang besar sehingga hasil dari kebiasaan mengonsumsi makanannya. Selain buah-buahan dan biji-bijian, bekantan memakan aneka daun-daunan ya, yang menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat bekantan menjadi membuncit ya. Bekantan juga dapat berenang dengan baik. Kadang-kadang terlihat berenang dari suatu pulau ke pulau lainnya ya. Untuk menunjang kemampuan berenangnya, pada sela-sela jari kaki bekantan terdapat selaputnya. Selain main berenang, bekantan juga bisa menyelam dalam beberapa detik ya. Sehingga pada hidungnya juga dilengkapi semacam katup ya. Populasi bekantan diperkirakan sekitar
1365 ya. Ini data BPS juga tahun 2017 ya. Hewan ini terancam punah. Nah, itu tadi 8 hewan yang terancam punah ya yang kita pelajari di Indonesia ya. Ada 8 tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan hewan itu terancam punah? Nah, ini adalah habitat asli hewan-hewan yang tadi kita pelajari, yaitu hutan sebagai sumber atau sebagai habitat asli hewan. Nah, dulu sangat rindang, sangat pohon-pohonnya masih sangat asli ya, sangat alami ya, sehingga banyak hewan-hewan yang masih liar dan bertahan. Namun seiringnya waktu ya, hutan sebagai habitat aslinya ini mulai rusak. Nah, dikarenakan apa ya? Yang pertama yaitu dikarenakan adanya pertambahan pemukiman penduduk. Nah, tanpa kita sadari ya, jumlah penduduk kita ada sekitar 270-an juta ya. Tentu dengan jumlah populasi sebanyak itu memerlukan juga namanya tempat tinggal, namanya pemukiman. Nah, karena memang kepadatan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan manusia melakukan ekspansi ya, melakukan perluasan wilayah untuk membuat pemukiman dengan mengorbankan sebagian hutan ya. Akhirnya hutan-hutan ini menjadi pemukiman dan tidak sesuai dengan kondisi aslinya ya, kondisi asli hewan. Nah, tentu dengan adanya perluasan ini, hewan-hewannya juga akan semakin menjauh dan semakin jauh lagi. Berikutnya selain pemukiman penduduk yaitu terkait dengan penebangan liar. Nah, ini salah satu juga yang merusak hutan ya. Terjadinya penebangan liar, banyak yang mencari kayu di hutan ya, secara liar mereka menebang secara sembarangan sehingga ekosistemnya rusak ya. Hutan-hutan jadi gundul dan ini mengakibatkan hewan-hewan tidak ada tempat untuk tinggal. Berikutnya ya, pertambangan. Nah, ini tentu sangat marak sekali, baik itu pertambangan emas, batu bara ya, timah ya, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali pertambangan-pertambangan kita yang mengorbankan hutan ya, karena memang rata-rata lokasi pertambangan ini ada di perhutanan ya. Berikutnya yaitu, nah ini adalah karena dijadikan perkebunan. Nah, bisa dilihat sekarang ini marak sekali dibikin perkebunan sawit ya, berhektar-hektar, bahkan ribuan hektar jumlahnya, sehingga mengorbankan lahan yang ada, mengorbankan hutan yang ada untuk dijadikan perkebunan sawit. Nah, selain itu hewan-hewan ini juga sering diburu ya, diburu baik diambil gadingnya untuk gajah ya, atau diambil dagingnya, atau mungkin diambil kulitnya ya, oleh para kolektor-kolektor yang memburu, sehingga hewan-hewan yang ada di Indonesia sebagian terancam punah dan perlu untuk dilindungi. Nah, menurut kalian nih, kira-kira perlu nggak sih hewan-hewan tersebut untuk dilindungi? Ya, perlu atau tidak? Nah, kira-kira kalau perlu, bagaimana sih cara untuk melindungi hewan tersebut? Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Nah, silahkan tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan Bapak bahas. Kira-kira bagaimana sih cara melindungi hewan-hewan tersebut ya? Perlu nggak sih hewan-hewan tersebut dilindungi? Silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Sebelum kalian menuliskan di kolom komentar ya, nah ini ada bacaan tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Tiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuannya dibuat taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan-hewan tersebut dari habitat aslinya.
Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, itu tadi tentang melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran yang telah lalu mungkin kalian masih ingat ya, kita sudah belajar tentang apa itu ASEAN, sejarah terbentuknya ASEAN, dan juga negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tentu masih ingat dong apa itu ASEAN ya. Ya, betul sekali ya. ASEAN itu adalah Association Southeast Asian Nation ya, atau perkumpulan negara-negara di wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Ini saat ini ada 10 negara ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau sekilas tentang politik negara-negara di kawasan ASEAN ya. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei Darussalam merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara ya. Sistem pemerintahnya berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan ya. Sultan. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri ya, yaitu Haji Hasan Al-Bolkiah ya. Ibu kotanya Brunei Darussalam ya, masih ingat ya, Bandar Sri Begawan ya. Untuk bahasa yang digunakan dalam keseharian yaitu bahasa Melayu, Inggris, dan juga Mandarin ya. Berikutnya adalah Kamboja ya. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer ya. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar dataran utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja ya. Kepala negara Kamboja yaitu Raja Norodom ya, Norodom Sihamoni ya. Kamboja berhasil memperoleh kemerdekaannya pada 9 November tahun 1953 yaitu dari Perancis ya, 9 November ya. Nah, untuk Perdana Menteri sendiri Kamboja yaitu Hun Sen ya. Ibu kotanya di Phnom Penh ya. Bahasanya bahasa Khmer, bahasa Prancis, dan juga bahasa Inggris. Untuk mata uang yang digunakan di Kamboja adalah riel ya. Berikutnya adalah negara kita ya, negara Indonesia ya, merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kita ya memiliki kurang lebih sekitar 17.000 pulau ya. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri di atas berbagai suku, agama, budaya, dan juga ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia ya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa ya. Nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Untuk kepala negara dan kepala pemerintahan kita adalah presiden, yaitu Bapak Joko Widodo ya. Untuk ibu kota kita sendiri adalah Jakarta. Untuk hari kemerdekaan kita diperingati setiap tanggal 17 Agustus ya, karena kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebentar lagi ya. Ini karena ini di bulan Agustus ya, tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai kemerdekaan kita ya. Bahasa kita yang kita gunakan sebagai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uang kita adalah rupiah ya. Berikutnya adalah negara Laos ya. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan ya. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an. Sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1983 Prancis mengambil alih kekuasaan ya. Pada tahun 1954 Perjanjian Jenewa ya
menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antar pasukan yang setia kepada pemerintah melawan komunis Pathet Lao ya. Untuk presidennya sendiri yaitu ini Presiden Bonhang Corasit ya. Untuk ibu kotanya yaitu Vientiane, hari kemerdekaannya yaitu 19 Juli ya. Bahasanya bahasa Lao, bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Mata uangnya adalah klip ya. Berikutnya adalah negara Malaysia ya, negara tetangga kita ya. Ini dipimpin oleh seorang raja ya. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yaitu Bapak Mahathir Mohamad ya. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu, Inggris, Cina dan Tamil. Untuk mata uangnya adalah ringgit ya. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih, lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang ya. Pada tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaysia ya, atau Federasi Malaya. Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Ya, Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Nah, itu tadi terkait dengan Malaysia. Berikutnya adalah Myanmar ya. Myanmar ini dipimpin oleh presiden dengan ibu kota Naypyidaw ya. Hari kemerdekaannya 4 Januari, bahasanya bahasa Burma ya, mata uangnya kyat. Tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer ya. Perdana Menteri pertamanya adalah UNU ya. Tahun 1958 pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Win ya menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Itu tadi tentang Myanmar. Berikutnya adalah Filipina ya. Presidennya adalah Rodrigo Duterte ya. Ibu kotanya sendiri adalah di Manila. Hari kemerdekaannya itu 12 Juni ya, 12 Juni. Untuk bahasanya bahasa Filipina, bahasa Tagalog dan Inggris. Mata uangnya adalah peso. Nama Filipina berasal dari Raja Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol ya. Pada tahun 1898 Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol dan Amerika. Pada tahun 1935 Filipina sudah memiliki pemerintah sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli ya, 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik ya. Itu tadi sekilas tentang Filipina. Berikutnya adalah negara kecil yang juga berbatasan dengan kita ya, yaitu Singapura ya. Perdana menterinya adalah Lee Hsien Loong ya. Nah, ibu kotanya Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura menjadi negara yang paling maju ya. Di antara kawasan Asia Tenggara, Singapura adalah negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Perdana Menteri yang pertama ya, atau Perdana Menteri Lee Kuan Yew ya, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 tahun ya berturut-turut ya, 7 periode, bukan 7 tahun, mohon maaf, 7 periode berturut-turut ya. Selama kepemimpinannya Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan ya
Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Berikutnya adalah Thailand ya. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dulu dikenal sebagai Siam ya. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional ya, yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih perdana menteri dari anggota Dewan Perwakilan ya. Thailand mulai dihuni manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeolog di Ben Chiang ya. Untuk Perdana Menteri Thailand yaitu saat ini Prayut Chan-o-cha ya. Ibu kotanya di Bangkok. Hari kemerdekaannya adalah 9 Desember ya. Walaupun mereka tidak pernah dijajah, tapi Thailand memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Desember. Bahasanya bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht ya. Itu tadi Thailand ya. Berikutnya yang terakhir adalah Vietnam ya. Nah, Vietnam ini adalah perdana menterinya adalah Nguyen Huan Phuc ya. Ibu kotanya di Hanoi. Hari kemerdekaannya adalah 2 September ya. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu ya. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, itu tadi sekilas fakta politik negara-negara ASEAN ya. Ada 10 negara ya yang telah kita bahas. Berikutnya kita akan membandingkan dua negara ASEAN ya terkait dengan kehidupan politiknya. Nah, kira-kira negara mana ya? Coba kita pilih dua negara. Oke, kita bagi negara Indonesia dan Thailand. Nah, tentu dari kedua negara ASEAN ini ya ada persamaan dan ada perbedaan terkait dengan kehidupan politiknya. Nah, kita coba sama-samakan dulu ya diagram Venn kita ya dengan persamaan ya, persamaannya. Keduanya merupakan sama-sama negara pendiri ASEAN ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara jelas ya karena memang tergabung di ASEAN. Yang ketiga yaitu sama-sama berbatasan dengan Malaysia ya. Yang ketiga, yang keempat sama-sama menyelenggarakan pemilu ya. Untuk perbedaannya yaitu yang pertama Indonesia berbentuk republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Untuk Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, untuk Thailand dipimpin oleh seorang raja dan juga perdana menteri ya. Indonesia pernah dijajah, Thailand tidak pernah dijajah. Untuk Indonesia sendiri sebagian besar berbentuk kepulauan ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 17.000 pulau ya. Untuk Thailand ini cuma berupa dataran ya. Untuk semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Untuk Thailand yaitu bangsa, agama dan raja. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan kehidupan negara ASEAN ya, dua negara ASEAN terkait dengan kehidupan politiknya. Nah, untuk negara lain, nah silakan coba nanti dicari untuk membandingkan dari negara-negara ASEAN tadi, bisa Indonesia dengan Malaysia atau mungkin Indonesia dengan Singapura atau Singapura dengan Vietnam dan lain sebagainya. Silakan dicari. Nah, itu tadi kita sudah belajar untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Tadi kita sudah membahas tentang hewan-hewan yang sudah terancam punah ya, tentang pelestarian hewan-hewan yang akan punah, dan juga kita sedikit tadi belajar juga tentang negara-negara ASEAN ya terkait dengan politiknya ya. Itu tadi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.